Saya ingin bertanya, saya ajukan pertanyaan biar kita berpikir semuanya. Kenapa di dalam qasidah burdah ada munajat atau mungkin tawassul? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu maknanya apa? Artinya apa? Ini kan sudah dapat ijazah kan ya. Nah, nanti ditanya orang, apa artinya, apa maknanya? Ada yang boleh menjawab, gak apa-apa, siapa aja. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apa maknanya? Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Apa Saya maknanya? bacakan. Ya Tuhanku, dengan berkat Nabi pilihan, sampaikanlah semua keinginan kami, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya Tuhan yang maha luas kemurahannya. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb. Ya itu memanggilkan. Memanggilkan. Ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhannya Al-Mustafa. Maknanya Tuhan Mustafa siapa? Siapa Tuhannya Al-Mustafa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhannya Mustafa, maksudnya adalah Allah. Wahai Tuhannya Nabi Muhammad. Karena Mustafa itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhannya Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa sidana. Apa maksudnya? Ampunilah dosa kami yang telah lalu, kabulkan hajat permintaan kami dan ampuni dosa kami masa lalu. Wa baligh ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa sidana. Kabulkan keinginan kami, cita-cita kami. Sampaikan maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai yang memiliki keluasan kelapangan dan kemuliaan. Itu namanya tawassul. Ya, tawassul. Meminta kepada Allah dengan berkat Al-Mustafa, ya Rabbi ampunilah dosa kami, sampaikanlah maksud. Nah, lalu apa hubungannya dengan doa-doa yang lainnya? Waghfir ilahi likullil muslimina bima yatlu fil masjidil aqsa wa fil harami. Nah, ada lagi yang kita baca tadi. Walal tamastu ghina darini miyadihi ilam talas tunada min khairi mustalimi. Semuanya daripada qasidah burdah itu semuanya berisi daripada tawassul, permintaan kepada Allah melalui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burdah itu isinya semua adalah doa. Isinya adalah pengharapan. Di sana ada cerita, di sana ada puji-pujian, tapi intinya dari semua cerita dan puji-pujian itu kita meminta ada keberkahan dari cerita itu. Ada cerita tentang Isra Mi'raj, kita berharap ada keberkahan di sana, tentang kemuliaan Al-Quran, kita berharap dari keberkahan dari sana, kita berharap juga cerita perjuangan Rasulullah. Nah, sampai di akhir-akhirnya ada tawasul-tawasul permintaan dengan berkat Masjidil Aqsa, dengan berkat Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat. Nah, betul tidak? Betul tidak? Nanti dibaca lagi biar paham. Ya. Maka kepopuleran daripada burdah ini tersiar ke seluruh muka bumi. Karya yang ditulis lebih daripada 500 tahun yang lalu masih tetap dikenang, diingat, bahkan dibaca sampai hari ini. Ada yang kita kenal selain burdah, yang
kita kenal hari ini yang seperti burdah ini ada tidak? Mungkin banyak, tapi tidak seperti burdah. Burdah ini di mana-mana selalu dibaca. Ya, selalu ada di muka bumi ini yang membaca burdah. Nah, karena kepopuleran burdah inilah banyak diantaranya orang-orang yang tidak senang dengan burdah. Dan itu bukan dari kalangan luar Islam. Dari kalangan umat Islam sendiri. Ada rupanya yang tidak senang dengan burdah. Ada tidak yang tidak senang dengan burdah? Jujur saja, ada enggak yang tidak senang dengan burdah? Setahu saja kita saja, ada enggak yang tidak senang dengan burdah? Ada tidak? Ada saja Tuan Guru. Ada yang tidak senang dengan burdah. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Banyak ya? Betul, ada yang tidak senang. Buktinya ada orang yang tidak senang dengan burdah, dia katakan bahwa burdah itu syirik. Betul tidak? Ada orang katakan kalau baca burdah itu syirik. Ada enggak orang yang tidak senang dengan dalailul khairat? Dengan dalil khairat ada tidak yang tidak senang? Banyak yang mengatakan bahwa dalailul khairat tidak senang dengan dalil khairat. Apakah dari kaum umat Hindu? Apakah dari Yahudi? Apakah dari Nasrani? Apakah dari Konghucu? Tidak. Yang tidak senang dengan dalailul khairat yang semuanya isinya salawat dari mana? Dari sebahagian umat yang mengatakan dia umat Islam. Buktinya dia tidak senang dengan dalailul khairat, dia tulis dengan banyak tulisan-tulisan yang mengatakan siapa yang membaca dalil khairat dia melakukan syirik. Dari mana itu? Daripada umat Islam. Ada enggak yang tidak senang dengan salawat nariyah? Salawat kamilah. Apakah dari Yahudi, apakah dari Nasrani? Apakah dari Konghucu? Tidak. Dari sebagian umat Islam. Yang mengatakan siapa membaca salawat nariyah, salawat kamilah syirik. Ada enggak? Tidak. Ada tidak? Pernah kita dengar? Hah? Ada. Berarti di tengah umat Islam sendiri ada yang tidak senang dengan salawat. Padahal salawat adalah puji-pujian terhadap Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan jelas sekali dalam surah Al-Ahzab, innallaha, sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, bukan saja Allah, malaikat. Inna dengan taukid, sesungguhnya malaikat Allah yusallun, fi'il mudhari', istimrar, terus menerus dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berhenti. Apa yang mereka lakukan? Yusallun, bersalawat. Bersalawat kepada siapa? Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah, malaikat Allah bersalawat, Allah berikan rahmat. Yusallun, bersalawat, malaikat beristighfar juga, memintakan ampunan kepada Habibuna Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Setelah dilakukan salawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Kemudian Allah perintahkan, berikan amaran kepada kita umat Islam untuk bersalawat kepada Nabi dan memberikan taslim, doa-doa keselamatan. Yang perintahkan siapa? Allah. Di mana Allah perintahkan? Di Al-Quran. Mengenai hadis-hadis tentang keutamaan salawat itu ada beratus-ratus redaksi salawat. Redaksi yang diperintahkan kita oleh Habibuna Muhammad bersalawat itu beratus-ratus. Aktsarukum salatan alayya aqrabukum majlisan yaumal qiyamah man aksara salata alayya. Banyak hadis-hadis tentang Nabi menyuruh untuk bersalawat. Banyak tidak? Banyak.
Tapi kenapa begitu ditulis salawat dalailul khairat yang awalnya sampai akhirnya tidak ada lain kecuali doa dan salawat, tiba-tiba dari kalangan umat Islam sendiri mengatakan itu syirik. Kenapa di dalam burdah yang isinya puji-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah, mengamalkan daripada Al-Quran, ada sebagian dari umat Islam sendiri yang mengatakan itu syirik. Mengapa pada salawat kamilah, salawat nariyah, dan salawat lainnya ada yang mengatakan itu syirik? Maka kita pun baru menyadari bahwa di antara umat Islam itu ada penyakit di dalam umat Islam itu sendiri yang susah, sulit untuk dihilangkan. Sehingga muncul kata-kata syirik itu dua penyakit. Pertama atas dasar kejahilan, kebodohan. Yang kedua rasa hasad, iri dengki. Kejahilan karena dia tidak membaca ini Al-Quran. Allah perintahkan bersalawat. Perintahnya langsung dari Allah. Dan Allah melakukan lebih dahulu. Siapa yang membantah, siapa yang mengatakan bersalawat syirik, berarti hapus itu ayat Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan. Dari mana syiriknya? Allah perintahkan. Bahkan pada surah Al-Isra Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Kalau mereka mengatakan bahwa di dalam burdah, di dalam dalail, di dalam salawat kamilah itu ada wasilah, ada tawassul, dan mereka menolak tawassul, maka Al-Quran memerintahkan kita bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah tawassul, carilah wasilah. Dan wasilah yang paling dekat dengan Allah, berwasilah kepada Rasulullah. Kenapa orang bersalawat berwasilah kepada Rasulullah dikatakan syirik? Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan di dalam satu doa. Manakala kita mendengar selesai azan, disunahkan kita berdoa, meminta wasilah kepada Nabi Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatir rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu hadisnya sahih. Artinya maknanya Nabi Muhammad memerintahkan, mengajurkan, mengajarkan kepada kita untuk berwasilah kepada Nabi Muhammad. Hadis ini diterima sepakat seluruh umat Islam. Tetapi giliran burdah, giliran dalailul khairat, giliran nariyah, salawat, fatih, dan sebagaimana yang lain-lainnya juga disyirik-syirikan oleh orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang hasad hati. Nah, itu dalil pertama. Kita kan bingung. Hadisnya diterima oleh seluruh kalangan umat Islam, termasuk yang membid'ahkan, termasuk yang mensyirik-syirikkan orang baca salawat, dia terima ini hadis. Hadis tentang wasilah. Tapi giliran karya ulama selain daripada mereka disyirik-syirikan. Kalau mereka mengatakan berdalailul khairat, berburdah, bernariyah, berkamilah, bersalawat fatih, dan salawat lain, syirik. Dari mana syirik? Apakah di dalam salawat itu kita kemudian menyembah selain Allah? Apakah kita menduakan Allah? Wasilah kedekatan dengan Rasulullah, menghubungkan diri kita kepada Rasulullah dalam berdoa, itu banyak hadis. Salah satunya la yarfa'u du'a. Ad-du'a bainas sama'i wal ardh. Doa itu tergantung antara langit dan bumi. La yarfa'u ila sama, tidak diangkat doa itu ke langit hatta yusalli 'alan nabi. Atau hatta yusalli 'alayya, sampai orang itu baca salawat, maka doa itu diangkat naik ke atas langit. Berarti doa itu tidak naik ke langit sampai disalawat,
maka doa itu membutuhkan wasilah tidak? Membutuhkan wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diterima. Tapi begitu kita dengan salawat, burdah, yang sama-sama wasilah, yang sama-sama dalil khairat berwasilah, kok dikatakan syirik? Mikir gitu, mikir. Salahnya di mana gitu? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kenapa burdah, dalail, kamilah, fatih dan sebagainya disyirik-syirikan? Syiriknya di mana? Sampai hari ini kita tidak temukan satu alasan yang masuk akal, yang logis daripada orang-orang yang mengatakan itu semua salawat, burdah, dalail, nariyah dan sebagainya syirik. Mereka tidak memberikan satu dalil pun. Andai satu dalil yang mereka berikan, kita bantah. Ternyata mereka hanya katakan syirik, bid'ah, tapi tidak menjelaskan di mana syiriknya, di mana bid'ah. Sebab mereka tidak mampu dan tidak akan pernah mampu menjelaskan itu. Sebab Al-Quran jelas, Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surah Al-Ahzab. Jelas Al-Isra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ribuan, ratusan sanad hadis yang mendukung tentang wasilah. Hadis Nabi daripada Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Pernah mungkin kita dengar ada 3 orang pemuda terkurung di dalam goa. Begitu mereka masuk dalam goa, goanya tertutup pintunya, bergeser. Dan kemudian mereka berdoa, ya Allah, dengan berkat amalan saya, kebaikan saya yang pernah saya lakukan, bukakanlah pintu mulut goa ini agar terbuka. Bergeser. Batunya bergeser. Lalu satu orang lagi berdoa, ya Allah, saya pernah melakukan amal begini, bukakanlah. Yang ketiga, ya Allah, saya pernah berbuat kebaikan gini, kau terima, maka bukakanlah pintu goa ini. Terbuka. Sehingga terbuka. Dan itu ada hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menceritakan. Kejadian itu pada zaman Bani Israel. Berarti maknanya bahwa berdoa dengan wasilah amal itu diperbolehkan. Nah, misalnya, ya Allah, saya baca dalail khairat burdah, dengan berkat dalail burdah yang saya baca, kabulkan hajat saya. Ini, itu. Boleh tidak? Boleh. Ya Allah, saya sunat hajat 2 rakaat, dengan berkat salat sunat saya, kabulkan hajat saya. Boleh tidak? Boleh. Ya Allah, saya berpuasa, dengan puasa saya bernazar, saya meminta ini, hajat ini dan itu. Boleh tidak? Boleh. Maknanya bahwa berwasilah dengan amal diperbolehkan. Itu hadis Nabi, Sahih Bukhari, tidak diragukan. Di zaman sahabat ada seorang buta. Orang buta datang kepada Nabi, ya Muhammad, doakan aku supaya aku boleh melihat lagi. 3 kali dia meminta, kemudian Rasulullah perintahkan, kamu berwudu, kamu salat, lepas itu kamu berdoa. Lalu orang itu berdoa di hadapan Nabi, ya Allah, dengan berkat wasilah kekasihmu, dengan wasilah Nabimu, Rasulmu, maka kembalikan penglihatan. Nabi mengaminkan. Orang itu berwasilah dengan Nabi, padahal Nabinya di hadapan. Nabi mengaminkan. Lepas itu dia sapukan wajah dan dia dikembalikan penglihatan. Ada hadis. Sahih tidak? Sahih. Berarti wasilah dengan Nabi semasa Nabi hidup diperbolehkan. Karena sahabat ada yang melakukan. Dalilnya. Dalil yang ketiga. Ini yang sering kali dipersoalkan ini, dipersoalkan. Berwasilah dengan orang yang sudah mati. Oh, katanya syirik. Berwasilah dengan orang yang sudah mati. Kalau yang tadi yang masih hidup dia masih bisa terima. Dengan orang yang sudah mati. Bagaimana orang yang tidak bertemu, berjumpa dengan Rasulullah, kemudian berwasilah dengan Rasulullah yang sudah wafat? Ada tidak? Ternyata ada. Orang yang berjumpa langsung dengan Nabi namanya sahabat. Orang yang tidak jumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in.
Ini di zaman tabi'in ada orang jumpa dengan Nabi, tapi Nabinya sudah wafat. Akhirnya dia jumpa dengan makam Nabi, kubur Nabi. Tapi dia masih berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dia jumpa dengan Ibnu Abbas. Dia datang ke makam Nabi. Dia jumpa ke makam Nabi. Setelah dia jumpa ke makam Nabi, dia berdiri. Ini orang Arab Badui. Dia berwasilah, bertawasul dengan Nabi. Dia baca qasidahnya begini. Qataba man taibahunnal qa'u wal akam. Wahai sebaik-baiknya orang yang berada di bawah keagungan. Ya khaira man dufinat fit turubi a'zumahu. Maka orang-orang, wahai orang yang berada di bawah, yang dimakamkan di sini, di bawah satu tanah, tetapi tanah yang mulia. Fataba man taibahunal qawal akam. Sebaik-baiknya kebaikan bagi orang yang memperoleh kebaikan. Nafsi fida'ul liqabrin anta sakinuhu fihil afab wa fihil jawad wal karamu. Demi diriku, wahai orang yang berada di satu kubur yang engkau bertempat tinggal di sini, engkau memiliki afaf, kelembutan, kemuliaan, kemurahan. Antalladzi turja syafa'atahu. Hanya engkau yang diharapkan syafaat. Inda sirat izzallatil qadamu. Wahai orang yang diharapkan pertolongannya sampai ketika orang melewati siratul mustaqim hampir tergelincir, dia yang menyelamatkan. Ini Arab Badui bersyair di hadapan kubur Nabi. Lalu akhirnya kemudian di akhir syairnya, al-tawassulnya, dia membaca firman Allah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya orang-orang yang zalim datang kepada engkau ya Muhammad, lalu mereka meminta ampunan kepadaku, maka orang itu meminta ampunan kepadaku dengan wasilahmu, engkau yang mendoakan ampunan bagi mereka, maka dengan wasilahmu itulah Allah mengampuni dosa mereka. Itu Al-Quran itu mengatakan. Sekiranya orang itu zalim, banyak dosanya, penuh dosanya, ibarat gunung penuh dosanya segunung, ibarat laut penuh dosanya laut, maka dia datang ke hadapan Nabi. Di hadapan Nabi dia memintakan, wahai Muhammad, dengan berkah wasilahmu, dia meminta ampunan, dan engkau memintakan ampunan juga, maka aku yang akan mengampuni. Ini Al-Quran. Ya. Orang yang banyak dosa, lalu datang ke Nabi, jumpa dengan Nabi, lalu meminta ampunan kepada Allah dengan berkah wasilah Nabi, maka aku, kata Allah, akan ampuni orang itu sebab dia datang menjumpai. Lalu pertanyaannya, ini Nabi masih hidup atau Nabi sudah wafat? Ya. Al-Quran itu diturunkan hanya untuk zaman Nabi atau
untuk sesudahnya. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Berarti ayat ini relevan sampai akhir zaman. Wa imma Nabi masih hidup saat turun wahyu itu, atau Nabi setelah wafat. Berlaku tidak ayat ini? Berlaku ayat ini. Makanya Al-Quran itu mukhalladun. Al-Quran itu dikekalkan. Abar zaman wal amkan. Abar al-azman wal amkan. Seiring masa waktu dan tempat relevan terus menerus. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah hidup atau mati? Rasulullah hidup atau mati? Hidup. Rasulullah wafat zahirnya, tetapi hidup secara rohaninya, ruhiyah. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah. La taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan engkau katakan mereka yang berjuang jihad di jalan Allah mereka mati, tetapi mereka hidup, tetapi kamu tidak mengetahui, tidak merasakan. Orang jihad syuhada saja masih hidup, apalagi Rasulullah. Apalagi Rasulullah. Berarti Rasulullah masih hidup. Maknanya bahwa siapapun yang datang menghadap Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup atau Rasulullah wafat, hari ini nih Rasulullah wafat, makamnya di Madinah, kuburnya di mana kita datangi, kita istighfar di sana, pasti Allah akan ampuni. Berarti maknanya tawasul itu boleh tidak? Boleh, tawasul itu. Tidak ada yang diharamkan daripada tawasul itu. Kecuali orang-orang yang akmak. Akmak itu apa kata orang Mesir itu? Dia katakan akmak itu apa namanya? Himar. Akmak itu himar. Akmak itu di bawah jahil. Jahil itu bodoh. Bodoh di bawahnya lagi. Atau di atasnya lagi. Akmak. Orang sebut himar. Himar itu keledai. Artinya tidak menggunakan pikiran saja. Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Tapi boleh jadi mereka tidak bodoh, boleh jadi mereka paham, tapi karena hasad. Nah ini berat lagi. Kalau orang karena bodoh, setelah dapat ilmu, sudah paham, dia bisa merubah pikiran, merubah sikap. Tapi kalau hasad, benar atau salah, tetap dia salahkan. Nah ini hasad lebih bahaya lagi. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, dua penyakit yang tidak akan ada obatnya. Nah, di antara dua penyakit ini, ada satu penyakit yang tidak akan bisa dinasihati dengan apapun oleh siapapun, yaitu hasad. Kalau orang sudah hasad, nggak bisa diberikan tawar-menawar lagi selamanya. Maka maknanya yang saya ingin sampaikan pada hari ini, sirnya ya. Sirnya saya tidak pernah berpikir, oh nanti ini saya sampaikan ini, saya akan jelaskan ini, tidak. Jadi sir itu macam petunjuk, sampaikan, jelaskan. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi karena sirnya dapatnya ketika membaca. Kenapa maknanya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Orang katakan itu syirik. Kenapa? Meminta kepada Nabi Muhammad. Padahal tidak meminta kepada Nabi Muhammad. Jelas kepada Ya Rabbi bil Mustafa. Arabnya Mustafa. Tetapi dengan wasilah Nabi Muhammad. Dalilnya walau annahum izzalamu anfusahum. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Itu dalilnya. Maka kita perlu sanad, perlu ijazah, perlu guru yang menghubungkan. Walaupun guru itu bukan guru yang terkenal. Bayangkan dulu, nggak usah jauh-jauh. Kita percaya dengan Imam Busiri atau percaya dengan orang yang hari ini? Itu aja dulu. Ilmunya Imam Busiri dengan ilmunya orang hari ini, mana hebatnya? Mana dekatnya dengan masa Rasulullah? Orang yang mengatakan dalail khair syirik, orang yang mengatakan hari ini dengan Imam Jazulinya, mana hebatnya, mana ilmunya?
Nah, jadi ada orang-orang yang jauh masa terbelakang menghakimi orang-orang yang lebih dekat masanya dengan Nabi, masanya dengan para aulia wassalihin. Karya mereka itu dari ratusan tahun dan menjadikan jutaan ulama hanya karena membaca, mengamalkan amalan mereka. Berarti karya mereka penuh berkah.